adik-adik gemes. Katanya kalian sempat sakit ya dulu ya? Beberapa hari lalu ya. Coba ceritain dong, gimana sih ceritanya? Awalnya itu aku sakit beberapa hari. Terus kata mama disuruh sesmas, dan abis itu kita PCR dan hasilnya positif. Besokannya aku yang kena COVID, aku yang sakit, aku muntah-muntah, aku panas dan udah minum obat tapi masih muntah-muntah sama panas, dan akhirnya aku dibawa ke dokter sama mama soalnya mama kira demam berdarah soalnya lagi banyak sekarang musim, dan ternyata aku dicek ternyata aku kena Omikron. Kamu Kirin sakit juga nggak? Kak, aku puji Tuhan Kak, aku nggak kena, cuma 7 orang yang kena. Kan mama aku kayak takut gitu kan, karena kalau Omikron kan cepet bergantian. Terus keluarga aku 7 orang itu bergantian, jadi aku takut gitu Kak. Jadi puji Tuhan sih aku nggak kena Kak. Nah, sama COVID kalian ngapain aja sih? Selama COVID kita isolasi mandiri, terus sekolah online dan ibadah online juga. Selama COVID aku sering minum vitamin sampai sekarang karena aku gak mau kena COVID lagi, dan aku juga rajin berdoa sampai sekarang. Puji Tuhan sih semuanya sembuhnya cepat, tapi juga harus tetap isoman kan. Terus kita ibadah online, sekolah minggu online, online, semuanya online deh. Terima kasih semuanya buat perhatiannya. Terima kasih semuanya yang kirim makanan, yang udah kirim vitamin. Terima kasih semuanya yang udah doain, dari gereja, dari KUR, dari sekolah minggu, dari Pejatan Village, GBI Pejatan Village. Gada Semelati. Shalom mama-mama, shalom adik-adik. Shalom teman-teman. Baiklah, pagi hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau mendengarkan aturan-aturan yang ada. Yang pertama apa, Mak? Berpakaian yang rapi, Yang kedua? jangan makan dan minum, Yang ketiga, Mak? tidak boleh main gadget, Yang terakhir, Mak? bersungguh-sungguh dalam ibadah. Nah adik-adik, sekarang kita akan memulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita satu dalam doa, sambil cuci tangan, tutup mata. Kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk menyertamu sehingga kami ada di tempat ini. Kami akan memuji, menyembahmu Tuhan, walaupun lewat Zoom, YouTube Tuhan. Kami percaya kasih-Mu tetap ada di tempat kami masing-masing Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan kami sembah kami, syukur kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami siap memuji dan menyembah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat nangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu,
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular gedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman ini. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan
Shalom adik-adik. Ketemu dengan Kak Aning di sini bersama Kak Angel. Kak Angel. Aku mau nanya, harusnya kan hari ini kita beribadah minggu bersama adik-adik, walaupun masih secara online. Tapi kenapa kakak ngajakin aku ketemuan di sawah? Panas loh ini Kak, ya ampun. Ngapain sih kita di sawah begini Kak Angel? Nah, karena hari ini nih Kak, kita akan sama-sama dengerin cerita tentang sang benih. Nah, kakak tahu benih gak? Benih itu kan berhubungan juga ya sama tanam-menanam. Nah, contohnya ini nih hasil dari benihnya yang ada di belakang kita. Ada tumbuh-tumbuhan yang hijau. Nah, itu semua dari benih kecil ya Kak. Wah, pengen tahu nih jadinya tentang kisah si benih itu Kak Angel. Nah, ya, kita akan sama-sama simak ya cerita tentang si benih. Sebelum itu, kita akan berdoa dulu nih, Kak, biar kita makin siap untuk dengar ceritanya. Oke, siap Kak Angel. Tapi Kak Angel, aku mau ingetin sama adik-adik yang lagi ada di rumah yang mengikuti ibadah hari Minggu ini secara online. Walaupun Kak Aning dan Kak Angel lagi ada di tengah sawah begini nih kepanasan ya. Dan adik-adiknya masing-masing ada di rumah masing-masing. Ada yang di kamar, ada yang di ruang tamu, atau ada yang di meja belajar. Tapi kita kalau dengerin firman Tuhan, sikap hatinya mesti baik. Dan sikap kita, boleh nggak sih Kak, kalau misalnya aku ada di kamar nih Kak, aku boleh nggak sih dengerin firman Tuhannya sambil peluk guling? Wah, nggak boleh dong, Kak. Kalau peluk guling itu mah mau tidur, bukan mau dengerin firman Tuhan. Nah, jadi kalau kita mau dengerin firman Tuhan nih, kita harus posisinya duduk, kita sungguh-sungguh nih, karena nggak sekedar dengerin doang, tapi kita lagi ibadah, kita menghadap sama Tuhan, jadi harus sungguh-sungguh, Kak. Oh gitu, jadi walaupun kita belum bisa ketemu sama satu sama lain di gereja seperti biasa, tapi kita semua harus menghormati firman Tuhan ya Kak. Jadi adik-adik, ayo yang masih tidur-tiduran, ayo semuanya duduk yang manis, duduk yang benar, duduk yang tertib, yang masih makan dan minum, ayo ditinggalin dulu, kita mau sama-sama mau dengar firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk semuanya kita ambil sikap doa, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk bersama-sama beribadah di hari Minggu ini ya Tuhan. Walaupun kami belum bisa ketemu satu sama lain di gereja, walaupun kami masing-masing masih mengikuti ibadah secara online, tapi kami percaya Tuhan hadir di setiap rumah-rumah kami, di setiap kamar-kamar kami, dan kami percaya kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini itu akan mengubahkan kami yang tadinya mungkin jadi anak-anak yang males Tuhan, males-malesan, gak sungguh-sungguh sama Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan itu, hari ini kami diubahkan, kami jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Roh Kudus pimpin kami ya, untuk selalu duduk dengan baik, sikap hati yang baik, tidak asal-asalan, dan dengan serius mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi berkat buat sekeliling kami, buat mama papa kami, buat keluarga kami, bahkan buat teman-teman kami. Terima kasih ya Tuhan, yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Yeay, aku udah siap banget nih Kak Angel untuk dengerin kisah si benih itu. Nah, oke, pasti adik-adik juga udah pada nggak sabar kan buat dengerin kisah sang benih. Nah, yuk sekarang kita mau simak sama-sama kisah sang benih melalui video berikut ini. Ayo kita tonton. Stories of the Bible, perumpamaan tentang penabur. Ini adalah Yesus. Dia adalah anak Allah dan penyelamat dunia ini. Selama Yesus hidup, ia banyak mengajar firman Tuhan dan juga menyembuhkan orang sakit. Yesus juga berkuasa menghentikan badai loh. Bahkan ia membangkitkan orang mati. Suatu hari Yesus sedang pergi dan duduk di tepi pantai. Banyak orang mengikutinya. Hai semuanya, kata Yesus. Jadi Yesus akhirnya naik ke atas perahu dan mengajar firman Tuhan buat mereka. Nah adik-adik, ini dia ceritanya. Seorang penabur sedang menabur benih-benih sambil berjalan keliling ladang
beberapa benih itu jatuh di pinggir jalan, terus diinjak-injak orang. Lalu ada burung lagi yang makan benih-benihnya. Wah, benih yang lain jatuh di atas tanah yang berbatu. Benihnya tumbuh dengan cepat, tumbuh. Tapi kalau kena matahari dia jadi layu. Ya, sayang sekali ya. Nah, benih yang lain tumbuh di semak berduri. Tumbuh tapi langsung mati karena kena duri. Nah, benih yang terakhir ini tumbuh di tanah yang subur. Lihat tuh, berbuah banyak sampai 100 kali lipat. Wow, ketika Yesus selesai bercerita, ia berkata, "Siapa yang punya telinga harus dengar dan mengerti ya." Akhirnya orang-orang itu semua pulang. Dan tiba-tiba datang murid-murid Yesus. "Guru, apa sih maksud perumpamaan tadi? Artinya apa? Kasih tahu dong." Jadi penabur ini ternyata sedang membagikan firman Tuhan. Benih yang jatuh di pinggir jalan adalah orang-orang yang dengar firman Tuhan. Ini nih, tapi mereka nggak mau mengerti, dibuang firman Tuhannya. Terus benih yang jatuh di tanah berbatu adalah orang-orang yang dengar firman Tuhan. Mereka senang dengar firman Tuhan, tapi waktu ada masalah mereka lupa. Ya, jadi mereka nggak inget lagi firman Tuhan. Terus benih yang jatuh di semak berduri adalah orang-orang yang dengar firman Tuhan, tapi mereka nggak fokus. Kalau ada teman-temannya ajak main, langsung deh ditinggal. Mereka nggak mau dengar firman Tuhan lagi. Nah, benih yang jatuh di tanah yang subur adalah orang yang dengar firman Tuhan, terus mereka mengerti, lalu melakukannya. Akhirnya mereka berbuah. Nah, gimana adik-adik? Tadi adik-adik udah lihat kan video tentang kisah sang benih. Nah, jadi saat itu Tuhan Yesus tuh cerita melalui perumpamaan sang benih. Nah, gimana menurut Kak Aning videonya tadi? Videonya keren banget, Kak. Lucu banget. Dan ternyata ya, Kak, Tuhan Yesus itu sering banget loh bercerita dengan perumpamaan. Kenapa ya, Kak? Kira-kira Tuhan Yesus tuh sering banget cerita tentang melalui perumpamaan seperti itu? Nah, betul tuh tadi kata Kak Aning ya, Tuhan Yesus sering cerita melalui perumpamaan, sering kasih firman melalui perumpamaan. Kenapa sih Tuhan Yesus sering kasih lewat cerita melalui perumpamaan? Nah, karena supaya nih kita ini nih yang mendengarkannya bisa lebih mengerti, karena lebih mendekati dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita lebih paham deh sama firman yang Tuhan sampaikan. Begitu, Kak. Gitu ya. Oh, begitu adik-adik. Jadi Tuhan Yesus tuh sering banget cerita melalui perumpamaan supaya kita bisa lebih mudah mengerti apa yang Tuhan maksud. Oh, kayak tadi ya Kak Angel ya, cerita tentang kisah sang benih. Ternyata si benih itu adalah firman Tuhan. Ya, betul banget tuh, Kak. Tadi si benih itu adalah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu berarti isi dari Alkitab ya Kak. Berarti kalau ada kakak sekolah minggu atau ada Bapak Gembala atau Bapak Pendeta sedang menyampaikan firman Tuhan, berarti bisa dibilang mereka juga sedang menabur benih ya Kak. Ya, betul banget tuh Kak. Jadi mereka lagi menabur benih. Yaitu tadi benihnya kan firman Tuhan. Nah, kita yang mendengarkannya. Jadi kita itu adalah tempat-tempat yang tadi tuh. Ada berbagai tempat kan di mana benih itu ditabur. Nah, itu sebagai kita nih Kak. Jadi kita beda-beda nih Kak. Kira-kira apa aja sih tuh Kak tadi tempat-tempatnya? Oh, iya, tadi kan si benih itu ada yang pas dilemparin, terus dia jatuh di pinggir jalan tuh Kak benihnya. Ya, betul Kak. Yang pertama di pinggir jalan. Terus tadi juga ada burung-burung ya Kak, yang makan benih-benihnya yang di pinggir jalan itu. Benar Kak. Jadi kalau artinya waktu benih ditaburkan terus dia jatuh di pinggir jalan, artinya begitu firman Tuhan disampaikan kepada kita, kalau kita orangnya diumpamakan sebagai pinggir jalan, gitu tadi maksudnya apa tuh Kak yang di video itu?
Jadi kalau maksudnya itu, kalau misalkan kita sebagai orang-orang yang kayak tadi tuh benih-benih yang ditabur di pinggir jalan itu, kita cuma sekedar dengar nih Kak, dengar aja, tapi kita nggak mau ngerti apa sih tuh firman Tuhannya tentang apa sih. Jadi kita udah nggak ngerti, pokoknya kita nggak lakuin deh, cuma sekedar dengar aja. Makanya kayak tadi tuh dimakan burung, langsung hilang deh firman Tuhannya. Oh, jadi bisa dibilang kalau ada adik-adik yang nggak serius kalau ibadah, mau ibadah minggu kek, mau ibadah kul kek, pokoknya kalau ikut ibadah dia nggak serius, dia sih denger ya firman Tuhan, tapi dia nggak sungguh-sungguh ya Kak ya, nggak peduli itu kakaknya ngomongin apa, jadi dia sama sekali nggak bisa membuat si benih itu jadi bertumbuh dengan baik ya Kak. Ya betul Kak, jadi cuma sekedar ditaruh aja Kak, cuma sekedar dengar, benar-benar nggak dimengerti, nggak disimak dengan baik firman Tuhannya. Kalau benih yang jatuh di tanah berbatu tuh gimana tuh Kak? Nah kalau di tanah yang berbatu, tadi sempet tumbuh sih, tapi pas udah tumbuh dikit kena matahari, jadi mati lama-lama ya, jadi layu Kak karena nggak dapat air. Nah itu sama aja nih, kayak kita nih yang dengar firman Tuhan, terus kita senang sih dengar firman Tuhan, tapi pas kita ada masalah, pas hidup kita terasa berat gitu ya Kak, kita lupa sama firman Tuhan. Oh, tahu, Kak. Misalnya nih ya, misalnya ada kakak sekolah minggu ngajarin tidak boleh berbohong. Berbohong itu dosa. Itu kan firman Tuhan ya Kak. Itu kan benih yang ditaburkan. Begitu dia melakukan kesalahan nih, misalnya dia dapat nilai jelek ya, tapi kan dia takut diomelin sama mama. Karena dia ketakutan diomelin sama mama, akhirnya dia nggak peduli sama firman Tuhan tadi, sama benih tadi. Jadi ya dia tetap aja berbohong. Seperti itu kan ya Kak. Jadi tetap aja benihnya nggak akan bisa hidup dan bertumbuh dengan baik. Begitu kan ya Kak Angel? Iya betul banget Kak, karena ada masalah tadi, dia malah ngelupain firman Tuhannya, jadinya nggak jadi bertumbuh deh firman Tuhannya. Dia bukan jadi pelaku-pelaku firman, tapi dia malah berbohong. Terus ada juga tadi Kak benih yang jatuh di semak duri. Ya ampun kasihan banget ya benihnya di semak duri. Semak duri itu kan tajam-tajam ya Kak Angel. Nah, iya tuh Kak. Nah ini sama nih, hampir sama kayak di tanah berbatu tadi. Kalau tanah berbatu kan sempat tumbuh ya, terus mati tuh Kak. Nah di semak duri juga sempat tumbuh sih Kak sedikit. Tapi karena banyak duri yang tajam-tajam nih, nggak bisa bergerak ke kiri, nggak bisa bergerak ke kanan. Lama-lama jadi mati karena ketusuk-tusuk duri. Nah itu seumpama nih ya Kak, sama kita nih yang mendengar firman Tuhan, tapi kita senang sih dapat firman Tuhan nih, kita dapat firman Tuhan yang baru, kita belajar sesuatu yang baru. Tapi kita tuh nggak tahan terhadap godaan, Kak. Jadi kalau misalkan tiba-tiba pas lagi dengar firman Tuhan, lagi ibadah nih, lagi serius, ada temennya yang ngajak main. Nah, itu langsung pilih untuk tinggalin firman Tuhan, malah ikut yang lebih seru, ikut teman-temannya main, Kak. Oh, gitu ya Kak Angel. Jadi kalau misalnya nih diajakin kul sama kakaknya, hari ini kita kul ya, nanti jam 2 siang ya. Terus tiba-tiba pas waktunya kul nih, dikit lagi mau kul, 5 menit lagi mau mulai, terus datang deh tetangganya, temennya gitu, kita main bola aja yuk, mumpung udaranya enak nih, mendung-mendung gitu. Terus karena dia bertumbuh di semak yang duri tadi ya, benih yang jatuh di semak duri, orang-orang yang seperti itu gampang banget ya Kak melupakan firman Tuhan gara-gara kesenangan dunia. Iya nggak sih Kak kayak gitu? Ya betul banget Kak. Jadi mereka lebih memilih kesenangan dunia nih daripada fokus dengerin firman Tuhan, fokus ikutin arahan dari firman Tuhan. Nah, yang terakhir nih Kak, adalah benih yang jatuh di tanah yang subur. Wah, yang ini yang paling keren. Kalau di tanah subur itu kan mau apapun benih yang ditabur di situ, pasti dia akan bertumbuh ya Kak Angel. Iya, betul Kak. Jadi kalau di tanah yang subur kan dia mendapat nutrisi yang baik, terus nggak ada penghalangnya, nggak ada batu, nggak ada semak duri. Jadi dia bisa tumbuh ke atas, tumbuh tinggi, dan tumbuh besar. Bahkan ya Kak, kalau di tanah yang subur tuh Kak, bisa sampai berbuah-buah banyak loh Kak. Wow, keren banget ya. Terus
gimana nih Kak, biar kita bisa kayak tanah yang subur itu, biar setiap firman Tuhan yang ada kita dengerin, yang kakak-kakak sampaikan, itu biar bisa bertumbuh, jadinya bisa berbuah-buah juga. Gimana Kak? Karena adik-adik juga pasti mau tuh jadi tanah yang subur. Kalau kita nih mau jadi tanah yang subur nih, kan pas benih ditabur artinya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, nggak sekedar dengar nih, tapi setelah itu kita juga mengerti, kita merenungkan firman Tuhan, terus nggak cukup sampai situ, kita juga melakukannya, Kak. Jadi nggak sekedar kita baca, nggak sekedar kita dengar, tapi kita lakukan juga. Dan hasil akhirnya kita pasti bisa berbuah, kita bisa jadi contoh, kita bisa jadi dampak nih buat orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau kita mau jadi tanah yang subur, waktu kita mendengar firman Tuhan, dari semua yang cerita-cerita yang kakak sekolah minggu suka sampaikan, dari Om Gembala, atau dari Opa Pendeta, itu kita nggak boleh cuma sekedar dengerin doang, terus abis itu nggak melakukan apa-apa ya Kak. Kalau kita mau jadi tanah yang subur, dan mau setiap firman Tuhan itu bertumbuh, berarti kita harus melakukannya ya Kak. Apakah ada ayatnya Kak untuk bisa kita semakin kuat gitu Kak? Ada nggak sih di Alkitab? Wah, ada dong Kak, pasti ada. Ada dong. Coba kita buka ya. Kita siapin nih Alkitabnya, kita buka, dengerin baik-baik ya, dari Yakobus 1 ayat 22a. Kak, dicari dulu. Ayo adik-adik semuanya, coba ambil Alkitabnya, dicari ya. Di mana Kak tadi sekali lagi? Dari Yakobus 1 ayat 22a. Yakobus 1 ayat 22a. Ayo, kita baca sama-sama kali ya Kak Angel. Oke Kak, udah siap belum nih adik-adiknya? Aku sih udah siap Kak, aku udah ada nih Alkitab aku. Wis, Alkitab, oke. Ya pokoknya dimanapun itu ya, bisa pakai gadget atau pakai Alkitab yang buku nih, kayak kakak gini nih ya. Semuanya kita sama-sama baca. Kita buka Alkitab kita. Oke, semuanya kita mulai baca sama-sama pada hitungan ketiga ya. Oke, yuk 1, 2, 3. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar firman saja. Wow, gimana tuh maksudnya Kak? Nah ini maksudnya nih, seperti tanah yang subur itu Kak. Jadi kita nggak sekedar mendengar firman aja nih, tapi kita juga melakukannya nih Kak. Jadi contohnya nih, tadi kan kakak bilang tuh ada yang mendengar firman tentang tidak boleh berbohong ya. Kita nggak boleh berbohong. Nah jadi nggak sekedar cuma dengar, sekedar tahu aja, tapi juga benar-benar dipraktekin nih. Jadi walaupun tadi kayaknya takut ya, takut dimarahin mama karena nilainya jelek, tapi karena kita tahu nih firman Tuhan, kita mau jadi tanah yang subur. Nah, walaupun mungkin gak enak sih dimarahin mama ya, tapi kita tetap berusaha aja lakuin firman Tuhan. Kita tetap kasih tahu mama yang sebenarnya. Gitu, Kak. Oh, gitu ya. Nah, Kak Angel, Kak Aning percaya banget deh, setiap firman Tuhan yang kita tabur hari ini nih, yang contohnya tadi di Yakobus 1 ayat 22a, setiap adik-adik hari ini kan mendengar, karena kan mereka juga baca tadi. Pasti kita berdoa ya Kak Angel, setiap adik-adik menjadi tanah-tanah yang subur, sehingga benih yang firman Tuhan sudah ditaruh di setiap adik-adik, itu menjadi bertumbuh dan bahkan berbuah yang lebat ya Kak Angel. Yes, amin Kak. Kita sama-sama doa nih. Iya, oke. Hari ini seru banget ya cerita tentang si benih itu. Wow, ternyata benih itu nggak menjamin kalau benih itu kalau benihnya bagus nih, firman Tuhannya bagus ya. Tapi kalau dia jatuhnya di tanah yang berbatu, di pinggir jalan, yang banyak burung-burung matokin si benih, atau di semak duri, tetap aja si benih itu tidak bisa bertumbuh dengan baik. Artinya, walaupun firman Tuhan kasih janji-janji sama kita, kalau firman Tuhan ada yang bilang gini, aku tahu rancanganku yang ada padamu mengenai masa depan yang penuh harapan. Tapi kalau kitanya nih sebagai tanah, jadi tanah yang berduri,
jadi tanah yang ada di pinggir jalan, atau jadi tanah yang berbatu-batu. Firman Tuhannya itu susah ya Kak untuk digenapi, susah ya untuk terwujud janji firman Tuhannya itu kalau kita tidak jadi tanah yang subur. Oh gitu, keren banget ceritanya Kak Angel. Thank you banget hari ini. Aku belajar banyak dari si benih ini, cerita kisah si benih ini. Walaupun aku diajakin ke sawah nih panas-panasan sama Kak Angel, tapi hari ini aku happy banget. Adik-adik juga pasti happy banget loh Kak Angel tentang dengar firman Tuhan hari ini. Iya Kak, jadi kan pas kita ke sawah nih bisa sambil lihat ya Kak benih-benih yang bertumbuh pastinya di tanah yang subur. Jadi kita bisa langsung ikut nih abis ini sama-sama nih kita sungguh-sungguh lakukan firman Tuhan. Jadi nggak sekedar dengar tapi benar-benar kita lakukan supaya kita jadi tanah yang subur. Oke. Firman Tuhan hari ini mengenai si benih ini sungguh memberkati. Sekarang mari sama-sama kita tutup dalam doa ya. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami sudah mendengar sedikit dari firman-Mu. Kami sudah belajar dari si benih. Tuhan, ajar kami, biar kami juga bisa menjadi tanah-tanah yang subur. Kami mau Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tidak hanya sekedar mendengar, tapi merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tuntun kami, biar kami bisa tetap setia, kami bisa tetap mengikuti firman Tuhan, walaupun mungkin susah, walaupun berat, walaupun ada halangan dan rintangan, tapi kami percaya Engkau yang mampukan kami, biar kami bisa kuat untuk tetap melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Thank you banget adik-adik hari ini sudah jadi adik-adik yang baik, adik-adik yang tertib mengikuti ibadah minggu hari ini. Nah, Kak Aning mau tahu nih, nah lain kali ketemu sama Kak Angel janjian di mana ya? Gitu. Oke, sampai ketemu lagi dengan adik-adik semua. Sampai ketemu sama Kak Aning dan Kak Angel lagi. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Shalom adik-adik semua, kenalin namaku Kak Feli dari kakak sekolah minggu GB Cililitan. Kali ini aku mau ngajarin adik-adik gimana sih cara membuat celengan dari kertas origami. Yuk ikutin! Bahan-bahan yang kita perlukan yaitu gunting, penggaris, kertas origami, spidol, dan juga lem. Untuk langkah-langkah melipatnya bisa langsung lihat di video ini ya.
Yeay, celengannya sudah jadi. Sekarang waktunya kita hias celengan ini. Adik-adik bisa kreasikan sesuai yang adik-adik mau ya. Yeay, celengan kakak sudah selesai dihias. Nah adik-adik semua, jangan lupa coba di rumah ya. Gampang banget kan buatnya? Dan untuk adik-adik semua, jangan lupa untuk menabung. Tuhan Yesus memberkati.